Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 D3 Manajemen Pemasaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen pemasaran dan studi kasus tentang perusahaan Apple Inc. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ahmad Aferi dengan NPM 2101071005. Yang kedua, Novi Silvianti 2101071007. Dan yang ketiga, ada Ciara Aurelia dengan NPM 2101071012. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Untuk rekan saya Ahmed, dipersilahkan. Baik, kita masuk ke pembahasan pemasaran. Pasti dari teman-teman ingin tahu apa maksud dari pemasaran tersebut. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau ke perusahaan lain. Dan pemasaran itu ada fungsinya. Yang pertama, ada pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. 2. Riset. Riset itu memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan hingga keinginan dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. 3. Distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti armada, keuangan dalam proses distribusi. 4. Layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya seperti produk mesin, pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Oke, untuk next slide akan saya bacakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ciara Aurelia dengan NPM 2101071012 dari kelas manajemen pemasaran. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang type of marketing atau jenis-jenis pemasaran. Ada 3 jenis pemasaran secara umum, yaitu yang pertama yaitu branding. Branding atau yang biasa dikenal sebagai produk dan layanan yang harus memiliki target pasar, baik itu nama ataupun merek, agar lebih banyak dikenal di pasaran dan di kalangan orang banyak. Branding itu adalah salah satu bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Cara branding ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Biasanya di teknik pemasaran branding ini diselipkan logo atau slogan agar orang lebih banyak mengenal dan lebih banyak mencirikannya. Ada juga beberapa cara branding yang umum biasa dilakukan oleh produk-produk besar mendunia. Salah satunya itu adalah membuat iklan. Bagi perusahaan yang besar,
tidak ada kesulitan sama sekali untuk memasang iklan dimanapun mereka mau. Walaupun biaya yang cukup tinggi untuk memasang iklan dalam jangka yang cukup panjang, tetapi bagi perusahaan-perusahaan besar ini cukup mudah dilakukan. Yang kedua, sering melakukan event besar-besaran itu juga mempunyai fungsi untuk membuat kalangan orang banyak melihat teknik marketing yang kedua yaitu iklan siaran. Dalam definisinya yaitu menggunakan radio atau elektronik lainnya sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Tetapi pada zaman sekarang, radio itu bukan salah satu media pemasaran yang sangat tepat digunakan. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Tapi itu pada zamannya. Sekarang, untuk zaman sekarang, pendengar media sosial atau media elektronik lainnya itu biasanya lebih dikenal sebagai electronic marketing. Lebih biasa dikenal sebagai electronic marketing. Electronic marketing itu ada banyak media yang dipakai, salah satunya yaitu social media atau yang lebih dikenal sebagai social media marketing. Secara umum dan sederhananya, social media marketing itu adalah salah satu proses marketing yang dilakukan lewat media sosial yang biasanya umum dipakai oleh kalangan orang banyak seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube. Namun maknanya bisa lebih luas. Social media marketing juga bisa disebut sebuah aksi pembuatan konten dalam suatu sosial media. Tidak ada cara kerja yang spesifik di dalam iklan siaran ini. Akan tetapi, cara kerja yang umum dalam social media marketing yang biasa dipakai suatu perusahaan atau suatu brand atau suatu produk untuk memasarkan produknya adalah yaitu yang pertama harus mempelajari target audiens yang akan dituju. Jadi harus mempelajari apa yang diinginkan oleh pelanggan nantinya. Terus yang kedua itu menentukan platform sosial media yang akan disasar. Contohnya kita harus mengenalkan produk atau brand kita ke salah satu public figure di sosial media. Nah, dari situ orang-orang akan melihat produk dan brand kita. Terus yang ketiga itu melakukan penjadwalan konten. Kita harus memilah-milih public figure yang mana yang akan kita pilih untuk memasarkan brand kita. Yang keempat, melakukan evaluasi di setiap public figure yang telah mengenalkan brand kita. Apakah sudah menyebar luas brandnya atau kayak memang masih pada satu titik brandnya. Dan yang ketiga yaitu multi-level marketing. Multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut dengan network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Selanjutnya, next slide, yaitu tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu menjadikan kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi.
Yang kedua, untuk dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, dipakai untuk media ukur dari hasil pemasaran berdasar pada standar prestasi yang telah ditentukan. Yang keempat, supaya tim meningkatkan kualitas koordinasi di antaranya individu-individu yang ada di dalamnya. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk Apple dan latar belakang serta visi misinya. Yang pertama itu ada latar belakang perusahaan Apple atau yang biasa disebut Apple Company. Sebelumnya, Apple itu bernama Apple Computer Inc., yaitu sebuah perusahaan yang terletak di daerah Silicon Valley, Cupertino, California yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Hanya komputer saja. Apple membantu bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan produk Apple yang kedua dan memajukannya sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Produk Apple itu pertama kali membuat sebuah komputer pada tahun 1970-an. Akan tetapi, perangkat-perangkat yang dipakai pada saat membuat komputer pada tahun itu sangat belum baik sama sekali. Akhirnya Apple memutuskan untuk membuat atau melaunching komputer dengan kapasitas yang lebih baik, dengan spesifikasi yang lebih baik lagi, yaitu pada tahun 1980-an dan terus dikembangkan teknologinya sampai pada saat ini produk Apple tetap berjalan baik. Apple terkenal dengan hardware-nya atau perangkat kerasnya seperti iMac, MacBook, perangkat pemutar lagu atau yang biasa disebut iPod atau telepon genggam produk Apple yang bernama iPhone. Juga Apple mensupport perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam produknya seperti Cut Pro, Logic Pro, atau iTunes. Selanjutnya yaitu visi misi Apple. Apple yang telah didirikan pada tanggal 1 April 1976, sekitar 45 tahun yang lalu, yang didirikan oleh 3 tokoh utama yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Kantor pusatnya hanya terletak di Apple Parkway, Cupertino, California, USA. Yang mempunyai perusahaan ini yang sudah mempunyai 500 toko lebih di dunia. Dan produk-produknya juga telah mendunia. Adapun visi misi yang ada di perusahaan Apple tersebut, yaitu salah satunya prinsip kenyamanan pengguna sejak komputer Macintosh diluncurkan pertama kali pada akhir dekade 1970-an. Apple dikenal sebagai perusahaan yang mementingkan aspek user-friendly. Setelah Steve Jobs meninggal dan iPad mini muncul, prinsip ini terus ditanamkan oleh manajer Apple. Perusahaan berlogo buah apel yang layak ini memang mementingkan riset perilaku pengguna komputer dan perkembangan pasar, sama pentingnya dengan pengembangan teknologi komoditas baru. Visi misi Apple Company yang sangat konsisten itu menjadi salah satu faktor berkembangnya produk tersebut. Selain itu juga berkembangnya dan mendunianya produk Apple itu adalah salah satu faktornya adalah karena konsistensi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, baik konsistensi dalam bidang visi misi, konsistensi dalam bidang pembuatan, atau konsistensi dalam membuat suatu produk. Itu yang membuat produk Apple sangat mendunia
dengan kualitasnya yang lebih premium di pasaran. Selanjutnya produk dalam bauran pemasaran Apple. Yang pertama ada Mac. Alasan keberadaan Apple adalah Macintosh. Jajaran laptop Macintosh adalah laptop yang paling disukai di Amerika Serikat yang mana memberikan persaingan ketat ke seluruh pasar. MacBook Air dan MacBook Pro adalah beberapa model terbaru yang menjadi favorit penggemar. Yang kedua ada iPod. Setelah Macintosh, datanglah iPod yang merevolusi cara kita untuk mendengarkan musik. Apa Walkman bagi Sony, iPod bagi Apple. Sama seperti Sony menjadi hits instan dengan Walkman-nya, Apple menjadi hit instan dari perusahaan di seluruh dunia dengan iPod-nya. Namun, inovasi baru saja dimulai. Selanjutnya iPhone. Apple adalah yang pertama memperkenalkan ponsel pintar multi-sentuh. Bahkan, mereka terus maju dan mengklaim bahwa perusahaan mereka adalah yang menciptakan multi-touch. Tapi, teknologi sudah ada sejak jauh, dan karenanya mereka tidak memberikan hak paten. Tapi, iPhone adalah hit sampai saat ini dan masih kuat. Yang keempat yaitu iPad. Setelah iPhone, hadir iPad yang langsung menjadi hit di kalangan penggemar Apple. Sekarang, dapat mensinkronkan laptop, ponsel, serta tab. Menjadi produk dari Apple, iPad unggul dalam desain dan fungsionalitas. Yang kelima, iWatch dan Apple TV. Beberapa produk lain yang dikembangkan oleh Apple yang tidak terlalu populer adalah iWatch dan Apple TV. iWatch menghadapi persaingan ketat dari Samsung Gear dan Samsung Gear 2. Apple TV menghadapi persaingan ketat dari Amazon Fire TV. Selanjutnya ada strategi pemasaran Apple. Strategi yang pertama yaitu inovasi, yang mana Apple memanfaatkan produk yang sudah populer sebelumnya, yaitu iPod dan telepon genggam, serta menyatukan kedua konsep tersebut. Didukung dengan riset yang mendalam, serta berbagai survei dan penelitian, Apple mampu menciptakan produk yang menggabungkan kedua konsep produk tersebut menjadi satu konsep yang baru, yang tidak terasa canggung ketika dioperasikan. Bahkan, iklan pertama iPhone menggunakan kalimat "There's never been an iPad that can do this" dan menanamkan kesan bahwa calon pembeli akan mendapatkan yang lebih bila membeli iPhone. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi branding dalam pemasaran. Dengan logo serta nama perusahaan yang mudah diingat, Apple menanamkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih yang mudah digunakan dan user-friendly. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat, semakin rumit pengoperasiannya. Hal ini juga diterapkan dalam fitur iPhone yang menggunakan icon-icon yang mudah diingat di menu utamanya. Strategi yang ketiga yaitu target pemasaran yang potensial. Apple menyadari bahwa kaum profesional muda yang jumlahnya sangat terus berkembang, terutama mereka yang sukses lewat bisnis online, akan menjadi konsumen alat komunikasi yang canggih yang setia. Oleh karena itu, kampanye pemasaran produk iPhone sejak seri pertama selalu menunjukkan hal-hal yang akan menarik perhatian kaum muda dan profesional. Produk yang canggih, trendy, dan serba bisa. Kesimpulan, perusahaan Apple merupakan perusahaan global yang memiliki kekuatan yang besar di bidang IT, baik itu dari perangkat komputer, smartphone, dan elektronik lainnya. Perusahaan ini memiliki kekuatan dari pengguna setianya. Dengan begitu, Apple pun mudah untuk memasarkan produknya. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan Apple memang sangat sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Servis yang diberikan pun memuaskan, serta pelayanannya dan kualitas produk yang terjamin. Tetapi, dari semua kelebihan yang dimiliki Apple, terdapat beberapa kekurangan dan ancaman yang dihadapi. Ancaman tersebut tentunya adalah persaingan yang cukup ketat dari pesaing yang cukup kuat di bidang yang sama seperti Samsung dan merek lainnya.
Persaingan di berbagai produk antar merek Apple dan pesaing dapat mempengaruhi banyak hal seperti pendapatan perusahaan, yang mana dikarenakan Apple memiliki kekurangan yaitu produknya yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas atau yang memiliki kelebihan materi. Sekian yang mungkin dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.